Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi. Pada hari ini Kamis 21 Mei 2020. Kita masih beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Pada hari ini pun kita bersama-sama merayakan Hari Raya Gerejawi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Baiklah, kita mempersiapkan diri, jemaat diundang berdiri sambil kita memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait 1 dan 2, agungkanlah kuasa namanya. Jemaat diundang berdiri. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus, agungkan Dia yang benar dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kita Haleluya, haleluya, haleluya. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait 3 dan 4, agungkan kuasa namanya. Kau Israel pilihannya, dosamu ditebus, Mesiasmu terima
penebus. Beri hormat di hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Nas pembimbing dari Mazmur 68 ayat 33 sampai 36. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Dialah yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah ia mendengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya atas Israel. Kekuasaannya ada di awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar atas pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhkanlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat berdiri. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa untuk seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 1b sampai 2. Jemaat silakan duduk kembali. Puji-pujian Mazmur 47 ayat 1, ayat 6 sampai 9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas segala bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa, yang menguasai hati dan menguasai kehidupan kami. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin kami sekalian, sehingga kami beroleh pengertian dari firman-Mu, dan kami taat dan setia kepadamu, sehingga kami menjadi pendengar
dan pelaku firman-Mu dengan taat dan setia di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Kamis 21 Mei 2020, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53, dengan dua judul, dua perikop. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan yang kedua, kenaikan Yesus. Saya akan membacakan hanya ayat yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 21 Mei 2020 adalah hari raya memperingati kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, nas kita adalah dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya sudah bacakan, yaitu khusus penekanan yang dari ayat 46 sampai ayat 49 tadi. Saya ingin melihat nas ini. Mari kita melihat isi dari nas ini. Ayatnya yang ke-44 dalam nas ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa apa yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama, dari kitab Taurat, kitab para nabi, Mazmur, semuanya telah digenapi oleh Yesus Kristus yang berkenaan dengan Mesias itu sendiri. Karena Yesus adalah Mesias, sehingga ia mengatakan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, itu sudah digenapi. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-45, lalu hati para murid itu diterangi oleh kuasa Allah supaya paham akan firman Tuhan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Lalu ayat 46 ini penting. Ayat 46 itu dikatakan bahwa yaitu berita pertobatan dan pengampunan dosa diberitakan hanya dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada nama lain yang bisa mengampuni dosa dan mengaruniakan keselamatan dan hidup yang kekal selain nama Mesias, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itu inti dalam ayat yang ke-46. Lalu kemudian ayat 47 itu juga berbicara tentang bagaimana dari nama Yesus sebagai pengampunan dosa itu sangat penting. Dan itulah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga ayat yang ke-46, 47 adalah berbicara tentang pentingnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya untuk mengampuni dosa kita dan mengaruniakan keselamatan dan hidup yang kekal. Pengampunan ada ketika bertobat. Kalau tidak bertobat, itu tidak akan ada pengampunan.
Lalu kemudian berikutnya ayat 47. Ayat 47 dikatakan di sini bahwa ayat 48, kamu semua adalah saksi dari semuanya itu. Kamu semua, kamu semua adalah saksi dari semuanya itu. Dan berikutnya ayat yang ke-49. Sebelum kamu menjadi saksi, sebelum kita menjadi saksi akan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Juru Selamat, Ia telah bangkit, Dia telah naik ke sorga, bahkan Dia itu adalah pengampun dosa, pengudusan kita, dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 49, Yesus berjanji, kamu jangan pergi dari kota ini, dari Yerusalem ini. Kamu akan menerima kuasa dari tempat maha tinggi yang dijanjikan Bapa kepadamu. Kuasa apa itu? Itu adalah kuasa Roh Kudus. Kalau nanti, yaitu 10 hari setelah Yesus naik ke surga, itu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, sehingga ayat yang ke-49 ini digenapi di dalam pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Para murid menerima Roh Kudus, menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga luar biasa menjadi saksi Kristus. Ingat, mereka yang penakut, mereka yang berkurung di rumah, pintu-pintu ditutup dan jendela-jendela dikunci. Tetapi ketika mereka menerima Roh Kudus, roh ketakutan itu hilang dan kemudian diganti dengan roh keberanian untuk memberitakan Yesus itu. Sehingga pada hari Pentakosta, ingat, hari Pentakosta sangat penting karena yaitu murid-murid Petrus keluar ke tengah-tengah, yaitu di Serambi Selomo ia berkhotbah, dan bayangkan 3.000 orang bertobat dan minta dibaptis dalam nama Yesus. Ini berita pertobatan pertama dilonceng, pertama dikatakan, pertama diteriakkan oleh Petrus dan bersama dengan muridnya. 3.000 orang bertobat. Adakah sekarang? Tidak ada. Ini adalah kuasa Roh Kudus dalam membuat yaitu gereja, umat Allah ada, dan besar sekali pertobatan pada hari Pentakosta. 3.000 orang bertobat. Ini cikal bakal dan ini adalah momen gereja ada di tengah-tengah dunia ini sebagai jemaat yang betul-betul kumpulan orang besar, 3.000 orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian berikutnya, dalam ayat 50 sampai 53, Yesus naik ke sorga. Dan dalam inti dari Yesus naik ke sorga ini, bahwa betul-betul ia disaksikan oleh para murid. Mereka diajak ke Betania, dan di Betania itu kalau sudah ada pergi ke Yerusalem, di situ ada bangunan yang berkubah, dan di situ ada batu ditaruh, diletakkan, dan dikatakan batu itu adalah tempat terakhir kaki Yesus menginjak bumi sebelum ia terangkat ke sorga dan meninggalkan murid-muridnya. Ketika ia terangkat sorga, ia sedang memberkati murid-muridnya, lalu terpisah dari mereka, dan mereka menatap Yesus yang terangkat ke sorga itu, lalu mereka sembah, sujud, mengagungkan Dia. Lalu mereka pulang dengan sukacita, dengan sukaria pulang ke Yerusalem, dan tiap-tiap hari mereka berada dalam bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini paling tidak ada hal-hal penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama yang perlu kita renungkan ialah bahwa Yesus adalah Mesias yang telah menggenapi apa yang telah dinubuatkan para nabi, dinubuatkan dalam Taurat, dinubuatkan dalam Mazmur. Ia telah menggenapinya, dan seluruh perjanjian lama yang berkenaan dengan Mesias, berkenaan dengan Dia, sudah digenapi oleh Yesus itu sendiri. Ingat bagaimana yaitu diberitakan, dinubuatkan tentang seorang perawan yang akan mengandung dan akan melahirkan. Itu terjadi pada Maria dan melahirkan Yesus. Ketika Mika 5 juga mengatakan tentang, hai engkau Betlehem Efrata, engkau bukan yang terkecil dari segala bangsa, karena padamu akan lahir yaitu pemimpin yang besar. Itu sudah terpenuhi, Yesus lahir di Betlehem. Bagaimana yaitu Yesaya 53-54 berbicara tentang hamba yang menderita.
Bagaimana dinubuatkan tentang hamba seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang akan menggunting bulunya. Demikian juga Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Dikira ia kena tulah dan ditindas oleh Allah. Tetapi bilur-bilurnya lah yang menyelamatkan dan penyakit kita lah yang ditanggungkan. Itu dikenakan pada Yesus ketika ia disalibkan. Jadi seluruh penggenapan dari nubuat yang telah dilakukan, dituliskan di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan juga Mazmur telah dipenuhi dalam Yesus. Catatannya ialah, kalau sudah beratus-ratus tahun dinubuatkan, lalu digenapi, lalu kemudian dilaksanakan, ini adalah kebenaran yang betul-betul membuktikan Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan pernah ragu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah rangkaian, yaitu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan perjanjian lama. Ia digenapi dalam Yesus di dalam perjanjian baru. Ini meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita, supaya kita taat dan percaya kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian berikutnya, ayat 47. Di situ sangat penting, bahwa kita hanya di dalam nama Yesus itu, pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Tidak ada nama lain selain nama Yesuslah tempat, yaitu pengampunan dosa dan pertobatan itu. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita memohon pengampunan dosa, kita bertobat dan mohon pengampunan, Dia mengaruniakan pengampunan bagi kita. Dan bukan hanya itu, Ia menganugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Saudara, ayat yang ke-48 tadi sangat penting. Kamu adalah saksi. Saya adalah saksi. Aku adalah saksi. Kita semua adalah saksi dari kebangkitan Kristus, kenaikan Yesus ke sorga, yaitu pengampunan dosa, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kamu semua, kita semua, saya dan saudara-saudara adalah saksi. Bukan hanya murid-murid. Kalau murid-murid itu adalah saksi mata, sangat kuat, tetapi kita adalah saksi iman. Tetapi dari saksi mata, saksi iman, dan kita semua ada satu kekuatan yang besar, yaitu Roh Kudus yang beserta dengan kita. Janji Allah dalam ayat 49 tadi digenapi dalam hari Pentakosta. Disitulah, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 2 itulah kegenapannya Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Jangan gentar, jangan takut. Roh Kudus beserta dengan kita memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini, sehingga disitulah kita memperoleh keselamatan. Lalu kemudian sangat penting, kalau kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, pasti kita bersuka cita menjadi orang Kristen, bersuka cita dengan berani untuk memberitakan Injil Yesus Kristus bagi dunia ini. Tapi kalau kita tidak memberitakan Yesus, tidak memberitakan kebenaran ini, berarti Roh Kudus itu betul-betul belum bekerja dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus bekerja, kita akan menjadi terang dan garam dunia ini, dan kita akan memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 50-53 ini kenaikan Yesus. Dari kenaikan Yesus itu paling tidak yang harus kita renungkan bagi kita saat ini ialah bahwa mereka yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga, mereka pulang dengan sukacita dan selalu berada dalam bait Allah. Nah, pulang dengan sukacita ialah ketika mereka melihat Yesus terangkat ke surga, mereka pulang dengan sukacita. Saudara, kalau biasa perpisahan seperti ini pasti membawa sedih, haru. Tapi ini perpisahan, Yesus terangkat ke surga, mereka bersukaria, mereka bersuka cita, mereka bersyukur, mereka selalu berada di bait Allah. Saudara, kenaikan Yesus ini adalah kabar sukacita. Kenapa? Karena Ia naik ke surga itu, Ia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ia pergi untuk menyediakan tempat. Mana ayatnya? Yohanes 14 ayat 2. Dia naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tempat di surga, bukan tempat yang asal tempat, tapi menyiapkan bagi kamu, yaitu tempat, yaitu di rumah Bapa di surga, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 2.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ia naik itu pasti dalam pikiran kita. Kalau ia naik, pasti saatnya dia akan turun, ia akan kembali ke dalam dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi yang tidak percaya pasti memperoleh yaitu ganjaran dan hukumannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat murid-murid selalu berada dalam bait Allah. Nah, bagaimana dengan keadaan COVID-19 ini? Apakah kita selalu bisa beribadah, berkumpul di bait Allah, di rumah gereja sekarang ini? Tentu tidak. Tapi ada satu yang penting, bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dirimu adalah bait Roh Kudus, kamu tempat tinggal Roh Kudus. 1 Petrus pasal 3 ayat 16 mengatakan kamu adalah tempat tinggal Roh Kudus, bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Puji Tuhan, kita tidak bisa tiap hari, tiap minggu datang ke gereja, tapi kamu sendiri adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sehingga dengan kuasa bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita tetap memuliakan Allah dan tetap untuk taat dan setia kepada Allah, dan ada sukacita bagi kita. Dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini sungguh-sungguh kabar gembira bagi kita. Murid-murid bergembira pulang ke Yerusalem, mereka bersyukur karena ada sukacita di dalam Yesus, kepastian, keselamatan dan hidup yang kekal. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan dari menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 92, bait 1 dan 2, di atas bukit yang sepi. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena kami dapat beribadah, walaupun kami tidak beribadah di gereja, tapi kami terus beribadah secara mandiri di rumah kami masing-masing. Terima kasih atas firman-Mu, boleh menguatkan kami,
dan kami terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah memelihara gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Engkau telah mengutus orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan-Mu. Berkati para penetua diakon, para pendeta, guru-guru agama, pikaris penginjil, guru-guru sekolah minggu, dan setiap orang yang melayani dalam rumah-Mu, dalam gereja-Mu. Engkau berkati dan sertai, sehingga kami boleh melayani dengan sukacita, sehingga umat-Mu senantiasa disegarkan dalam iman percaya, dan semakin taat dan setia, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sekalian jemaat-Mu. Kami Engkau melawat tiap keluarga, rumah tangga dan kehidupan kami masing-masing. Engkau memberkati kami sekalian dengan damai sejahtera, dengan kesehatan, kekuatan, kebaikan yang Engkau curahkan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini, yaitu untuk pemerintah kami. Kami mohon Engkau berkati pemerintah kami dari Bapak Presiden dengan senap jajarannya sampai ke daerah-daerah, sehingga semua diberi hikmat dan tuntunan kuasa-Mu. Terlebih ya Tuhan dalam menghadapi krisis, menghadapi virus corona, penyebaran pandemi corona ini. Bapa, kami Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua, sehingga dari pusat, daerah-daerah, dan segenap pemerintah dan lapisan masyarakat, kami bersinergis, kami bergotong royong, kami bersama-sama untuk memerangi yaitu penyebaran penularan virus corona ini. Yang kami boleh memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini, dan pada saatnya kami kembali boleh beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami ingin berdoa bagi pemimpin gereja kami, dari Majelis Sinode Gereja Kalimantan Pengelis, resort-resort, jemaat-jemaat dan seluruh warga jemaat kami. Kami mohon Engkau berkati kami sekalian, sehingga mampu melaksanakan tugas dan pelayanan dengan baik. Sehingga demikian Tuhan, kami senantiasa terpelihara iman dan ketaatan kami di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang pada saat menjadi terdampak oleh karena yaitu paparan virus corona ini. Bapa, kami Engkau menyertai, Engkau memimpin mereka, terlebih memberikan jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya. Engkau boleh menggerak siapapun ya Tuhan, mereka yang berkesulitan berat pada saat yaitu dilanda oleh virus corona ini. Tuhan campur tangan, memberikan jalan keluar yang terbaik dan pertolongan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami masing-masing. Engkau memimpin dan memelihara kami semua, memelihara negeri ini, memelihara tiap-tiap pribadi kami dengan kasih dan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik. Inilah Tuhan kehidupan kami. Kami mau serahkan segenap doa dan permohonan kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar berdoa, yang kami naikkan bersama-sama pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang kita semua berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Marilah kita ucapkan dengan hati, mulut dan bibir kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
silakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami rayakan pada hari ini, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu. Kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan persembahan umat-Mu yang kami serahkan dengan sukacita untuk mendukung pelayanan-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sementara persembahan syukur kita serahkan, kita iringi dengan memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 bait 1 dan seterusnya. Mari sebarkan Injil. Seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat kami undang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kiranya kebangkitan Tuhan Yesus dan terlebih hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke sorga akan menjadi kekuatan baru dan pengharapan baru bagi kita. Bagi kita semangat, optimis, penuh pengharapan dalam menghadapi kehidupan Roh Kudus beserta dengan kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.